Bab 3186. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saudaraku, bisakah kamu benar-benar tidak mempercayai semua yang dikatakan monster Yuanshan? Fei Long melihat roh primordial di tangan Lu Chen telah berubah menjadi abu, jadi dia tidak bisa menahannya, dan bertanya. Aku tidak percaya, tapi aku harus percaya. Lu Chen bertepuk tangan, menyeka abu terbang di tangannya, dan berkata, saya tidak mengenal Kang Shan, dan itu seperti ayam tanpa kepala berlarian ketika saya masuk. Mengapa Anda tidak mencoba berjalan sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh orang itu, atau itu tempat yang tepat? Monster itu sangat jahat. Diperkirakan posisi yang dia berikan jelas bukan posisi yang bagus. Mungkin itu jebakan. Fei Long berkata lagi, aku hanya ingin mencobanya. Yang terbaik adalah membawa orang itu bersamaku. Jika ada lubang, aku akan menginjaknya bersama-sama, tapi kamu bisa membunuhnya. Dasar kentut, dia bersumpah pada Dewa Iblis, jadi dia tidak boleh berani berbohong. Aku lebih percaya pada klan Iblis. Tapi dia terlalu licik. Jika aku membawanya ke Tongtian Immortal Spring, aku yakin dia akan mempermainkannya. Kang Shan memiliki penjaga di tingkat abadi, bukan hanya 1, tapi 10. Ada terlalu banyak orang, dan sangat sulit untuk dihadapi. Jika Yuanshan melihat peluang, dan kemudian memberiku beberapa trik, yang dapat dengan mudah menarik perhatian penjaga Kang Shan, itu akan menjadi masalah besar. Jadi, tidak masalah apakah Kang Shan punya lubang atau tidak, tapi membawanya ke mata air abadi Tongtian adalah lubang besar, dan lebih baik mengirimnya ke King Tian lebih awal. Lu Chen mengatakan ini dan menjelaskannya seperti ini, jangan sampai Fei Long berpikir untuk minggir. Ini, aku tidak menduganya, tapi kakak senior sudah memikirkannya dengan matang. Baru kemudian Fei Long tiba-tiba menyadari. Bukit Kayu Layu aman, kamu kembali dan bawa legiunnya, aku akan menunggumu di sini. Kata Lu Chen. Fei Long menjawab dan lari dengan cepat, meninggalkan Wanner untuk menemani Lu Chen. Dan Lu Chen menggunakan pedang ke-59 dua kali dalam waktu singkat, terutama ketika dia belum pulih sepenuhnya, dan kemudian membuat pedang kedua, yang menghabiskan banyak energi, meskipun dia tidak akan jatuh ke dalam kelemahan. Masa, tapi statusnya kurang bagus. Saat Fei Long kembali memimpin pasukan, Lu Chen meminum beberapa pil ki abadi yang cantik, lalu bermeditasi di tempat, meluangkan waktu untuk pulih. Tuan muda, Anda menjadi semakin kuat, dan sekarang Anda bahkan dapat membunuh makhluk abadi tahap akhir. Saat Anda menerobos negeri ajaib Luojin besar, bahkan makhluk abadi puncak pun tidak akan menjadi lawan Anda. Wanner berkata dengan gembira sambil mengirimkan kekuatan hidup kepada Lu Chen. Dia mengikuti Lu Chen dalam seni bela diri, dari pembantu hingga istri, dia tentu berharap Lu Chen akan menjadi semakin kuat, sehingga dia bisa bersinar dalam seni bela diri dan akhirnya mencapai puncak. Dan Lu Chen tidak pernah mengecewakannya dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi kuat, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Sejak Lu Chen menerobos ke Golden Immortal, kekuatan bertarungnya telah berkembang pesat. Sekarang dia bahkan dapat membunuh yang mulia abadi, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan puncak yang mulia abadi. Jika Lu Chen melangkah ke negeri dongeng Luojin besar, itu akan luar biasa, dan pasti akan sangat kuat dan tak terbatas. Dia berkata bahwa puncak yang mulia abadi bukanlah lawan Lu Chen, tapi itu hanya pernyataan yang sangat konservatif, dan dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Jelas sekali, begitu Lu Chen memiliki kekuatan Daluo Jinxian, kekuatan dasarnya akan berkali-kali lipat lebih tinggi dari sekarang. Setelah tubuh pertempuran dihidupkan, kekuatan di puncak keabadian tidaklah cukup. Bahkan orang suci abadi yang lebih kuat dari yang mulia abadi mungkin tidak mampu mengalahkan Daluo Jinxian Lu Chen. Jika Lu Chen melangkah lebih jauh dan melangkah ke peringkat abadi, bahkan mungkin Raja Abadi akan ditindas. Kekuatan Xianzun di tahap selanjutnya sangat kuat. Saya bisa memotongnya, tapi gaya pedang tingkat tinggi memakan terlalu banyak, dan saya tidak bisa memotongnya beberapa kali. Lu Chen menghela nafas pelan, lalu berkata dengan emosi, sebenarnya, kamu tahu bahwa aku tidak suka bertarung dengan melompati. Aku terlalu lelah bertarung. Aku lebih suka semua musuhku berada di level yang sama, sehingga saya bisa merasa nyaman dan bertarung sambil berbaring. Tidak masalah. Anda hanya selangkah lagi dari Daluo Jinxian. Saya percaya bahwa setelah memasuki jalan abadi Tongtian, di bawah lingkungan keabadian yang tinggi, Anda dapat menerobos dalam beberapa hari. Wanner tersenyum,
dan berkata, ketika Anda memiliki kekuatan Daluo Jinxian, Anda tidak akan menang. Aku tidak akan lelah saat melawan yang abadi, dan kamu bahkan bisa bertarung sambil berbaring. Saat aku melangkah lebih jauh, musuhku juga akan meningkat. Pada saat itu, ia bukan lagi peri, dan pasti akan digantikan oleh peri. Apakah aku masih lelah karena bertarung? Lu Chen menghela nafas lagi, dan berkata lagi, akulah takdir itu. Dari dunia fana hingga negeri dongeng, musuh tidak pernah setingkat denganku, dan tidak ada kesempatan bagiku untuk berbaring. Jika musuh berada pada level yang sama denganmu, paling-paling itu bukan musuhmu, itu adalah musuh dari Legiun Fanatik, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Wanner terkekeh dan berkata begitu. Karena, Lu Chen sekarang berada di puncak keabadian emas, jadi musuh yang sesuai dengan level yang sama adalah juga berada di puncak keabadian emas. Alam ini terlalu rendah. Jika semua musuh Lu Chen berada di puncak Jinxian, maka mereka tidak disebut musuh, tetapi importir paralel. Apakah giliran Lu Chen yang menangani impor paralel? Lu Chen bahkan tidak repot-repot bergerak, bukan. 5.000 tentara Legiun Zelot semuanya adalah Luo Jinxian yang bertubuh besar. Jika Anda menemukannya, Anda dapat mengalahkan importir paralel di puncak Jinxian menjadi babi. Tidak, aku masih menyukai musuh yang levelnya sama denganku, dan aku tidak menyukai musuh yang levelnya lebih tinggi dariku. Lu Chen tersenyum. Itu karena Sister Lingua tidak ada di sini, dan tidak ada yang akan mengisi kembali Xianyuanmu. Jika tidak, kamu tidak akan mengatakan itu. Kata Wanner. Wannerlah yang mengenalku. Setelah ditemukan oleh Wanner, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengakuinya, jadi dia mengangguk sedikit. Memang benar, memulihkan esensi abadi adalah proses yang paling lambat, bahkan dengan pil energi abadi yang paling kuat, itu tidak sebaik transmisi energi abadi khusus yang dilakukan Lingua. Jika Lingua dan Wanner ada di belakangnya, stamina dan energi abadinya tidak akan pernah habis, apalagi hanya dua makhluk abadi tahap akhir, bahkan jika ada 10 lagi, dia bisa membunuh mereka semua sekaligus. Sayang sekali Lingua tidak ada di sini, sepertinya dia kehilangan lengannya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudari Lingua sekarang. Wanner berkata dengan sedikit khawatir. Jika tidak ada kecelakaan, Lingua telah dibangkitkan, dan Lingshen dapat membawanya ke alam atas, sehingga hal itu dapat dilakukan. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, bahkan jika itu hanya avatar Dewa Roh, apa yang saya katakan sama efektifnya dengan tubuh utama. Tuan Muda, setelah kita menetap di Jalan Tong Tianxian, maukah Anda menggunakan jalur alam atas untuk naik mencari saudari Lingua? Wanner bertanya, alam atas tidak bersahabat dengan makhluk abadi. Tanpa kekuatan ilahi di alam atas, hampir mustahil untuk bergerak 1 inci pun. Setiap kali saya naik ke sana, saya hampir mati. Hal terburuknya adalah jalan keluar menuju alam atas itu acak, dan tempat munculnya mereka berbeda setiap saat. Begitu kamu kurang beruntung dan jatuh ke sarang pencuri, kamu akan tamat. Bahkan jika kamu mengambil risiko, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, apalagi menemukan seseorang, dan mudah untuk terjatuh. Tidak selalu seberuntung itu untuk kembali. Risikonya terlalu besar, dan imbalannya sangat kecil. Saya tidak ingin melakukan kebodohan yang tidak setara seperti ini. Lebih baik mengolah yang abadi dengan cara yang benar. Setelah tubuh dewa diolah, kamu bisa pergi ke alam atas sesukamu. Lu Chen mengerutkan kening dalam-dalam, dengan cukup serius. Dia telah mengalami bahaya dari alam atas, dan dia kagum pada alam atas, dan tidak berani menganggap entengnya. Jika alam atas tidak terlalu berbahaya, Lu Chen pasti sudah lama pergi ke sana, tidak hanya mencari Lingua, tetapi juga tuan dan ayahnya. Beberapa orang terpenting telah jatuh ke alam atas karena berbagai alasan, dan bahkan kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Apakah ada alasan mengapa Lu Chen tidak mau mencarinya? Terlebih lagi, segala sesuatu di alam atas adalah dewa, dan energi yang terkandung dalam sumber daya bahkan lebih menakutkan. Jika Anda kembali dengan santai, itu adalah harta yang tak ternilai harganya, dan tidak ada perbandingan antara item dan sumber daya di negeri dongeng. Untuk pertama kalinya, Lu Chen pergi ke dunia dan membuat banyak tanah suci dan pohon suci, yang berhasil ditransplantasikan ke dalam ruang kacau, yang membuat ruang kacau tersebut menghasilkan aura kuning misterius. Meskipun sangat tipis, hal ini menguntungkan King Linlong dan Firefox. Energi-energi kuning misterius sangat tinggi, dan konsentrasi normal energi kuning misterius memerlukan tubuh dewa untuk menyerapnya.
Naga berskala hijau dan rubah api bukanlah binatang dewa, jadi mereka tidak dapat menyerap energi kuning misterius yang normal. Namun, setelah gas tipis berwarna hitam dan kuning tersebut bercampur dengan berbagai gas energi di ruang keos, energi tersebut tidak lagi murni, dan bukan merupakan gas utama dari ruang keos, melainkan dapat diserap oleh naga skala hijau dan Firefox. Tempat di mana Lu Chen berada adalah alam abadi, dan dia berada di tanah ki abadi. Gas utama di ruang kacau secara alami juga adalah ki abadi. Tempat-tempat lain yang kacau dan ki misterius dan kuning semuanya menyatu dengan immortal ki yang padat karena ketipisannya. Naga bersisik hijau dan Firefox keduanya adalah binatang tingkat peri. Wajar jika berevolusi untuk menyerap energi abadi. Campuran energi abadi dari ruang kacau diserap oleh mereka, dan secara alami energi-energi kuning misterius dari alam atas juga diserap ke dalamnya. Firefox adalah binatang api murni, tidak peduli bagaimana ia berevolusi, pada akhirnya ia akan menjadi binatang api, jadi jalur evolusinya sama dengan binatang biasa, yaitu menyerap energi spiritual di alam fana, menyerap energi abadi di alam fana, negeri dongeng, dan jika berada di alam atas, itu akan menjadi energi kuning misterius. Namun naga bersisik biru adalah tubuh hewan yang istimewa, dan proses evolusinya sangat rumit, dari ular menjadi ular piton, dari ular piton menjadi jiao, dari jiao menjadi naga jahat, dari naga jahat menjadi naga dewa. Selain itu, jalur evolusi naga berskala hijau sangatlah liar, dan gas energi yang paling cocok untuk evolusinya bukanlah energi abadi atau energi misterius, melainkan energi kekacauan. Jika chaos ki tersedia dalam jumlah yang cukup, evolusi naga sisik hijau pasti akan lebih cepat daripada ras binatang manapun, bahkan sangat cepat. Ruang kacau memiliki udara tipis yang kacau, ditambah udara tipis hitam dan kuning, yang semuanya menyatu ke dalam udara peri dan diserap oleh naga bersisik hijau. Karena tubuh hewannya yang istimewa, manfaat naga bersisik hijau lebih tinggi dibandingkan Firefox. Terobosan lebih cepat dari Firefox. Ini hanyalah beberapa manfaat yang didapat dari transplantasi pohon bumi ilahi. Orang yang paling diuntungkan adalah kumpulan batu ilahi Xiang yang dia dapatkan kembali bersama Fei Long ketika dia pergi ke dunia untuk kedua kalinya. Batu ilahi Xiang mengandung energi Xiang dari alam atas, tanpa dukungan energi dari benda ini, naga gemuk tidak akan bisa mengeluarkan senjata dewa sama sekali. Hal-hal di dunia atas sungguh berguna. Jika Anda bisa sering pergi ke sana, Lu Chen pasti akan pergi berbelanja saat dia ada waktu luang, dan mengemas kembali semua jenis sumber daya dan fetis, itu bagus sekali. Vitalitas yang disampaikan oleh Wanner sangat kuat, dan hampir seketika memulihkan energi fisik Lu Chen yang habis. Tetapi pengisian ulang Xianyuan dengan cepat tidak berdaya. Lu Chen bermeditasi sebentar, tetapi merasa tidak ada efeknya, jadi dia menyerah dan langsung berdiri. Tempat hantu Kumugang tidak bernyawa, tidak ada energi abadi, sangat tipis, belum lagi tidak cocok untuk budidaya, bahkan pemulihan energi abadi tidak dapat dipulihkan. Tanpa energi abadi, bagaimana memulihkan esensi abadi? Tanpa pil Jiuxuan Immortal Ki, Lu Chen tidak akan dapat memulihkan energi abadinya di sini, dan hanya dapat mempertahankan keadaan ini sampai dia meninggalkan Bukit Deadwood. Ketika Fei Long memimpin pasukan, Lu Chen segera berangkat dan menuju Gunung Kang. Kangshan berada di pinggir jalan Tong Tianxian yang terhubung dengan Kumugang. Di kaki Gunung Kang, terdapat lebih banyak energi abadi, dan intensitas energi abadi bahkan mirip dengan kota Zusu. Lu Chen tinggal di sini untuk waktu yang lama, memulihkan sepenuhnya esensi abadi di tubuhnya, dan kemudian memimpin kerumunan ke gunung. Semakin jauh Anda pergi ke pegunungan, semakin kuat energi abadinya, tetapi tekanan abadi juga meningkat, membuat semua orang merasa semakin tidak nyaman. Kakak senior, monster hantu mati itu mengatakan bahwa mata air abadi Tongtian ada di dalam perut Gunung Kangshan. Bahkan jika itu benar, kita mungkin tidak bisa pergi ke sana. Fei Long memiliki wajah pahit, dan berkata kepada Lu Chen, sudah lama sekali sejak saya memasuki Gunung Kangshan. Tekanan dari peri sudah menakutkan, dan semua orang tidak tahan lagi. Saya rasa saya bahkan belum melakukannya, selesai berjalan di sekitar Gunung Kangshan. Jika tekanan surgawi tidak menghancurkan kita sampai mati, itu juga mendorong kita kembali, jadi bagaimana kita bisa masuk jauh ke Gunung Kangshan untuk menemukan jalan menuju Tongtian Immortal? Aku tahu apa yang kamu katakan. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke Kangshan. Terakhir kali aku berada di pinggiran Kangshan, aku didorong kembali oleh Gao Xian. Lalu aku bertemu Ming Yue dan ditangkap oleh Yao Zhu Xianzun.
Petik 2. Lu Chen menatap ke depan, berpikir sejenak, lalu berkata, pada awalnya, peri monster ingin Ming Yue memasuki jalan abadi Tongtian, tapi dia harus membawa Ming Yue untuk dibaptis di mata air abadi Tongtian. Dia berani mengambil Ming Yue jauh ke dalam Kangshan, maka pasti ada cara untuk menghindari Gao Xianya, jika tidak, kamu tidak akan bisa mencapai mata air abadi Tongtian sama sekali. Klan iblis mati hantu itu abadi. Sebelum Fei Long selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen. Saya katakan sebelumnya bahwa klan iblis percaya pada dewa iblis, dan jika iblis itu berani bersumpah demi dewa iblis, saya berani mempercayainya. Mata air abadi Tongtian pasti ada di dalam perut Gunung Kangshan. Jangan bicara tentang perut Gunung Kangshan, kita bahkan tidak bisa berjalan di sekitar pinggiran Gunung Kangshan, dan kita tidak bisa masuk ke dalam perut atau perut sama sekali. Kata Fei Long, Yaozu pasti punya cara untuk masuk, jika tidak, makhluk abadi Yaozu tidak akan bisa memaksa Ming Yue pergi. Kamu harus tahu bahwa Ming Yue bukanlah makhluk abadi tingkat tinggi saat itu, bahkan Daluo Jinxian pun tidak. Lu Chen melihat ke sisi kanan, yang merupakan arah penyelamatan Ming Yue, dan berkata, pasti ada celah di Gunung Kangshan, pasti ada tempat di mana tekanan abadi tidak tinggi, sehingga makhluk abadi tingkat menengah dapat menghindari tekanan tinggi, tekanan abadi, langsung masuk ke mata air abadi Tongtian. Saudaraku, kamu tahu bahwa seluruh legiun mendengarkanmu, kami akan pergi sesukamu. Fat Long mengangguk, tidak peduli apa yang dia katakan, dan benar-benar mematuhi Lu Chen. Semuanya ikuti aku. Dengan lambaian tangannya yang besar, Lu Chen memimpin kerumunan untuk berjalan ke kanan, yang merupakan arah penyelamatan Ming Yue. Sesampainya di tempat itu, Lu Chen memimpin rombongan berjalan lebih jauh ke Gunung Kangshan, dan terus berjalan tanpa mengubah arah sama sekali. Namun, hanya dengan berjalan seperti ini, tekanan peri masih begitu besar, tidak pernah menjadi lebih kecil, juga tidak menjadi lebih besar. Lu Chen tahu dia berada di jalur yang benar, dan terus melangkah lebih dalam, tapi tekanannya tidak berubah, tidak terlalu besar atau kecil, dan semua orang hampir tidak bisa menahannya. Ini adalah celah Kangshan, satu-satunya tempat yang tekanannya tidak tinggi. Di akhir perjalanan, saya akhirnya mencapai akhir. Di ujungnya ada sebuah gunung besar, yang persis sama dengan yang dijelaskan oleh mendiang guru abadi. Saya hanya tidak tahu apakah Tongtian Immortal Spring akan ada di sini. Jika tidak ada kecelakaan, mata air abadi Tongtian ada di sini. Lu Chen berpikir bahwa peri monster tidak akan mengolok-olok sumpah dewa iblis, jadi dia terus memimpin kerumunan ke depan, dan segera tiba di bawah gunung besar. Di dalam perut Gunung Kangshan, di bawah puncak raksasa, terdapat lokasi mata air abadi Tongtian yang disediakan oleh penguasa peri Yaozu. Namun, ketika Lu Chen sampai di kaki gunung, dia menemukan bahwa kaki gunung itu tidak sederhana sama sekali. Di kaki gunung, tidak terlihat seperti lubang, namun tetap terlihat seperti lubang. Lubang yang sangat besar. Di bawah puncak gunung, vegetasinya lebat dan roh peri kuat, tetapi menempati ribuan lembah. Lembah-lembah tersebut memiliki ukuran dan kedalaman yang berbeda-beda, berkelok-kelok dan memanjang jauh tanpa akhir. Terlebih lagi, di antara ribuan lembah tersebut, beberapa lembah saling bersilangan, membentuk labirin lembah yang sangat besar, yang cukup membuat frustasi untuk dilihat. Master peri dari Yaozu mengatakan bahwa mata air abadi Tongtian berada di bawah puncak yang sangat besar, tetapi dia tidak menceritakan situasi bahwa ada ribuan lembah di kaki gunung, jadi dia tetap membantu. Jika peri monster tidak berbohong, mata air abadi Tongtian ada di ribuan lembah, tapi siapa yang tahu lembah yang mana? Ini adalah lubang yang dalam. Sebab, Kangshan dijaga, dan para penjaga bertugas menjaga mata air abadi Tongtian. Lu Chen memimpin pasukan untuk menerobos masuk, semuanya meminum pil Yin Qi, untuk menghindari pelantikan penjaga, tidak mudah untuk menyentuhnya di sini. Namun jika ribuan lembah diperiksa satu persatu, pergerakannya akan semakin keras, dan akan dengan mudah membuat khawatir para penjaga Kangshan. Jika Anda tidak menjelajahi setiap lembah satu persatu, jika Anda tidak memecahkan labirin lembah yang besar ini, bagaimana Anda bisa menemukan mata air abadi Tongtian? Lagi pula, di bawah gunung, tidak ada nafas musim semi yang keluar, dan nafas musim semi pun tidak dapat dirasakan. Aku tahu iblis sialan itu tidak akan mempercayainya, dan dia benar-benar menggali lubang untuk kita. Fei Long berkata dengan marah, selama mata air abadi Tongtian ada di sini, tidak akan terlalu buruk. Selama saya punya cukup waktu,
cepat atau lambat saya akan menemukan mata air abadi Tongtian. Lu Chen melihat ke banyak pintu masuk lembah di depannya, membuat keputusan, dan kemudian berkata kepada Fei Long, saya akan menaiki unicorn kayu untuk menyelidiki, dan Anda serta Legiun dapat terus bersembunyi di sini, agar tidak mengganggu Kangshan, penjaga. Tanaman peri di lembah ini terlalu lebat, banyak rumput liar dan duri, tapi pohon peri tidak banyak, dan pohon peri yang lebih besar bahkan lebih menyedihkan. Fei Long menatap ke lembah yang lebat, dan berkata kepada Lu Chen, ada terlalu sedikit pohon peri besar, dan kayu unicorn tidak dapat melarikan diri di sepanjang pepohonan. Bagaimana cara Anda menyelidikinya? Tidak masalah jika hanya ada sedikit pohon abadi yang besar, yang penting pohon itu ada. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, kamu tidak dapat melarikan diri di sepanjang pohon, tetapi di saat kritis, cukup bersembunyi di balik pohon. Setelah selesai berbicara, dia meminta Ming Yue untuk melepaskan kayu unicorn tersebut, lalu menaiki kayu unicorn tersebut, dan langsung menuju ke kaki gunung. Segera, dia tiba di kaki gunung dan segera menghadapi pilihan. Karena, ada ratusan pintu masuk lembah di sisinya saja. Dia tidak kesulitan memilih. Bagaimanapun, dia harus memeriksa ribuan lembah satu per satu, sehingga dia bisa memulai dari lembah paling kanan. Saat dia berjalan menuju pintu masuk lembah, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari samping, berlari ke arahnya seperti kilat, dan bergegas ke tengah pintu masuk lembah dalam sekejap, benar-benar menghalangi jalannya. Itu kamu. Ketika Lu Chen melihat wajah pengunjung itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan napas, dan juga sedikit terkejut. Orang yang datang adalah pengawal Kangshan, yang pernah diselamatkan Lu Chen sebelumnya, jadi dia bisa dikatakan seorang kenalan. Keakraban adalah keakraban, tugas masyarakat adalah menjaga Kangshan, bagaimana mungkin Lu Chen bisa masuk? Pewaris 9 naga, aku tidak peduli kamu memasuki Gunung Kangshan terakhir kali, tapi kamu tidak diperbolehkan datang lagi, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Penjaga di Kangshan menatap Lu Chen, dan berkata dengan marah, hari ini, giliran saya yang bertugas di sini. Kamu beruntung, jika penjaga lain sedang bertugas, kamu tidak akan pernah bisa makan dan berjalan-jalan, dan kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan Kangshan. Penjaga besar, lama tidak bertemu. Lu Chen terkekeh, dan setelah memberi salam hangat, dia berkata, hanya saja, kakak penjaga berkata aku beruntung, tapi aku tidak setuju. Harus dikatakan bahwa yang beruntung adalah penjaga lain, dan mereka disebut penjaga ketika bertemu dengan saya. Saya tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Oke, aku tahu kekuatan tempurmu sangat kuat, dan kamu bahkan bisa membunuh tahap tengah keabadian. Penjaga di Kangshan memiliki wajah yang tenang, tidak terkejut dengan kata-kata Lu Chen, dan berkata, meskipun 9 dari 10 penjaga di Kangshan bukanlah lawanmu, ada seseorang yang pasti bisa menekanmu ke tanah dan bergesekan dengannya. Apakah orang yang kamu sebutkan adalah kapten penjaga di Kangshan? Lu Chen bahkan tidak perlu menebak, dia bertanya langsung. Ketika dia berada di Kumugang, selama percakapan antara dua klan monster abadi, Lu Chen mendengar kapten penjaga Kangshan berkali-kali, dan mengetahui bahwa kedua monster itu takut pada kapten penjaga Kangshan. Kedua monster itu berada di tahap akhir dari Master Abadi, dan mereka takut pada kapten penjaga Kangshan, yang menunjukkan bahwa kapten penjaga Kangshan berasal dari alam yang lebih tinggi, jika tidak, mereka tidak dapat menahan tuan kuat dari tahap akhir keabadian. Oleh karena itu, setelah penjaga Kangshan mengatakan ini, Lu Chen tahu bahwa dia adalah kaptennya. Kamu menebaknya dengan benar, orang itu adalah kapten kami, orang kuat di puncak yang mulia abadi. Penjaga Kangshan memandang Lu Chen dengan ekspresi terkejut di matanya, dan berkata, sungguh aneh, Anda bukan pengunjung tetap Kangshan, juga bukan dari jalan Tongtianxian, bagaimana Anda tahu kapten kami? Itu tebakan yang liar, jangan kaget. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saya seharusnya menjadi orang yang terkejut. Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki kekuatan tingkat menengah untuk membunuh yang mulia abadi? Saat kamu membunuh Raja Kera Abadi, aku ada di sana. Penjaga Kangshan tersenyum dan berkata demikian. Aku pergi, kenapa kamu tidak menjaga Kangshan dan lari ke negeri dongeng pegunungan dan lautan? Mendengar ini, Lu Chen terkejut. Raja Kera Abadi, pada tahap pertengahan ke-9, ia tidak memasuki jalan abadi Tongtian, tetapi tinggal di negeri ajaib binatang aneh untuk waktu yang lama. Apakah menurut Anda jalan abadi Tongtian tidak mengetahuinya? Petik 2. Meskipun kastil 10.000 abadi setuju bahwa Raja Kera akan tinggal,
ada syaratnya, yaitu, ia tidak dapat meninggalkan negeri ajaib binatang buas yang indah, juga tidak dapat mengungkapkan pangkatnya. Kami, para penjaga Kangshan, ditunjuk untuk mengawasinya. Raja Kera Abadi mengikuti pasukan binatang abadi untuk menyerang negeri dongeng pegunungan dan laut, tetapi tidak mengungkapkan identitasnya. Penjaga Kangshan kami masih bisa membuka satu mata dan menutup mata lainnya. Namun, binatang itu tidak bersikap rendah hati sampai akhir, dan masih melanggar aturan. Saat ia mengeluarkan nafasnya, penjaga Kangshan kami segera merasakannya. Awalnya, saat kami bergegas ke hutan batu darah, kami akan menangkap Raja Kera Abadi dan menghukumnya dengan berat, tapi kami melihat dia dipenggal olehmu, jadi kami bisa menyelamatkan masalah. Jika kamu bahkan bisa membunuh binatang peri tingkat menengah tingkat 9, maka kamu juga bisa membunuh binatang peri tingkat menengah yang setara dengan itu. Kata penjaga di Kangshan, jadi begitu, tetapi saya punya 3 pertanyaan yang saya tidak mengerti. Saya harap Anda dapat menjernihkan kebingungan ini, jika tidak saya akan bingung dan tidak tahu apa-apa. Pertama, apa itu Kastil Wanxian? Kedua, setelah binatang peri berevolusi ke tingkat ke-9, ia harus memasuki jalan menuju langit. Mengapa Raja Monyet Peri bisa tinggal di negeri dongeng binatang aneh? Ketiga, Raja Kera Abadi lebih kuat darimu. Kamu tidak bisa mengalahkan Raja Kera Abadi. Siapa lagi yang akan ikut bersamamu? Lu Chen tiba-tiba menyadari, tetapi memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya lagi. Saat Anda melangkah ke Yang Mulia Abadi, pemberhentian pertama di Jalan Abadi Tongtian adalah Kastil 10.000 Abadi. Begini, Kastil 10.000 Abadi adalah tempat pelatihan bagi makhluk abadi dari semua ras, dan semua makhluk abadi yang baru dipromosikan harus pergi ke Kastil 10.000 Abadi untuk mendaftar. Adapun Raja Kera, dia lebih kuat dariku, aku tidak bisa menjadi lawannya, tapi Kangshan kita memiliki kapten penjaga yang lebih kuat dari itu. Kapten kami membutuhkan seseorang untuk membantunya, jadi dia membawaku ke sini. Dia juga mengetahui kekuatanmu. Penjaga Kangshan menjawab Lu Chen dengan cara ini, tetapi hanya menjawab pertanyaan pertama dan ketiga, menghindari pertanyaan kedua. Namun, pertanyaan kedua adalah apa yang paling ingin diketahui Lu Chen, jadi bagaimana dia tidak bisa terus bertanya, penjaga besar, Anda belum memberi tahu saya. Tentang pertanyaan kedua, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ada kekuatan kuat tertentu yang terlibat di baliknya. Sebaiknya kamu tidak menanyakannya, itu tidak baik untukmu. Penjaga Kangshan berpikir sejenak, lalu berkata, juga, jangan panggil aku bos, oke, kekuatan tempurmu sangat tidak normal, kamulah bosnya. Jika aku tidak memanggilmu kakak, siapa namamu? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Namaku Hei, kata penjaga di Kangshan. Saudaraku Hei, aku sangat penasaran. Jika aku tidak memahami beberapa hal, aku akan menderita insomnia. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, terlebih lagi, saya tidak takut dengan kekuatan besar apapun, atau khawatir tentang manfaat dan manfaat, Anda bisa angkat bicara. Orang yang menjadi abadi masih menderita insomnia, apakah kamu berbohong kepada hantu? Penjaga Kangshan bernama Hei menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan marah, tahukah kamu pepatah bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing? Saya sarankan kamu sebaiknya menghentikan rasa ingin tahumu, atau cepat atau lambat kamu akan bunuh diri. Aku hanya ingin bunuh diri. Kakak Hei, cepat beritahu aku. Tanpa diduga, Lu Chen tidak menerima hal itu, dia ingin mengetahui alasan mengapa Raja Kera bisa tinggal di negeri ajaib binatang yang menakjubkan. Baiklah, aku bisa memberitahumu, tapi jangan beritahu aku, atau aku akan mendapat masalah. Melihat Lu Chen bersikeras untuk mengetahuinya, Hei memikirkannya dan berkata demikian. Aku akan tutup mulut. Lu Chen menepuk dadanya untuk meyakinkan. Alasan mengapa Raja Kera Peri bisa tinggal di negeri ajaib binatang ajaib untuk waktu yang lama adalah karena dukungan Danzong. Pada awalnya, ketika Raja Kera berevolusi ke tingkat ke-9, dia disukai oleh Danzong, dan Danzong-lah yang membuatnya tetap tinggal. Jika di belakang panggung Raja Kera Abadi bukan Danzong, ia berani tinggal di negeri ajaib binatang yang menakjubkan, dan Kastil 10.000 Abadi tidak perlu marah. Penjaga Kangshan kita pasti sudah merebusnya. Bagian belakang panggung Raja Kera Abadi sangat besar sehingga dia bahkan tidak berani mengacaukan Kastil 10.000 dewa, jadi jangan penasaran lagi, jika tidak maka tidak akan ada gunanya bagimu. Meskipun Raja Kera melanggar peraturan dan terbunuh ketika dia meninggalkan negeri ajaib binatang ajaib,
dia pantas mendapatkan kematiannya, tapi tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Danzong. Dan kaulah yang membunuh Raja Kera Abadi. Danzong pasti tidak akan memiliki kesan yang baik terhadapmu. Kamu harus berhati-hati di masa depan, kata He Yi. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari lagi, dan akhirnya memahami alasan mengapa Raja Kera Abadi tetap tinggal, dan pada saat yang sama memahami mengapa Sekte Pil mampu memonopoli binatang ramuan peringkat 8. Menempatkan Raja Monyet Peri tingkat 9 di negeri dongeng binatang aneh dapat melindungi binatang peri tingkat 8 dari perburuan dan pembunuhan oleh makhluk abadi tingkat menengah dari 4 negeri dongeng besar. Dengan cara ini, secara alami lebih sulit bagi 4 negeri ajaib besar untuk mendapatkan pil binatang abadi tingkat 8 daripada naik ke langit. Dan Danzong menginginkan pil binatang abadi tingkat 8, jadi dia menghubungi Raja Kera Abadi secara langsung, sehingga dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia inginkan. Mengenai pemenggalan kepala Raja Kera Abadi, akankah Danzong membalas dendam padanya? Pertanyaan ini tidak dipertimbangkan, sebab jawabannya adalah tidak. Kecuali, dia tidak bisa datang tepat waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar bintang, Danzong mungkin akan menghukumnya. Banyak waktu telah berlalu sejak perjanjian 5 tahun dengan Gus Huiliu. Jika dia tidak memasuki Tongtian Immortal Road sesegera, dia mungkin tidak dapat mengikuti kompetisi peringkat bintang. Saya telah menjawab semua pertanyaan Anda harus segera meninggalkan Kangshan, jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi jika kapten kami mengetahuinya. Kata He Yi, saudaraku He, aku di sini untuk mencari Tongtian Xianquan, jika kamu tidak dapat menemukanku, aku tidak akan pergi. Kata Lu Chen. Tentu saja saya tahu bahwa Anda sedang mencari mata air abadi Tongtian, jika tidak, apa yang Anda lakukan di sini? He Yi memandang Lu Chen dengan marah, dan berkata, tugas penjaga Kangshan kami adalah mencegah orang mendekati mata air abadi Tongtian. Tidak mungkin saya membiarkan Anda masuk. Musim semi abadi Tongtian hanya dapat memberi makhluk abadi tingkat menengah kemampuan untuk menahan tekanan dari makhluk abadi tingkat tinggi. Itu tidak berpengaruh pada makhluk abadi tingkat tinggi, dan itu tidak begitu berharga. Tidak ada gunanya membiarkannya mati begitu saja. Kata Lu Chen, inilah arti dari penguasa alam abadi. Saya berharap makhluk abadi tingkat menengah akan memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi dengan cara yang bermartabat melalui budidaya mereka sendiri, dan memasuki jalan Dewa Tongtian dengan bermartabat. Selain itu, ada terlalu banyak makhluk abadi tingkat menengah dari berbagai ras, tetapi mata air abadi Tongtian tidak banyak, dan mereka tidak dapat menyediakannya sama sekali. Oleh karena itu, mata air abadi Tongtian harus dijaga untuk mencegah makhluk abadi tingkat menengah dari 4 alam abadi besar datang dan mencurinya. Jika kamu tidak menyimpannya, mata air abadi Tongtian akan hilang sejak lama, dan mata air abadi yang ajaib akan menghilang di alam abadi sejak saat itu. He Yi berkata begitu, saudaraku He, bisakah kamu memberiku pengecualian? Lu Chen bertanya, tidak bisa. He Yi menggelengkan kepalanya, tapi berkata, kecuali, aku terbunuh atau pingsan. Apa yang dia katakan sebenarnya adalah petunjuk Chi Guo. Saudaraku, dia orang baik, dia akan hidup selamanya, dan dia tidak bisa dibunuh. Lu Chen tersenyum, memahami kebaikan pihak lain, dan berkata lagi, masalahnya sekarang adalah ada ribuan lembah di sini. Bahkan jika Anda mengizinkan saya masuk untuk menemukan mata air abadi Tongtian, saya tidak tahu kapan saya akan menemukannya. Pintu masuk sebenarnya tidak ada di sini. He Yi menghela nafas, menoleh untuk melihat ke puncak gunung, dan berkata, di sisi lain di kaki puncak gunung, ada pintu masuk lembah kecil dengan batu biru besar di sisi kiri, yang tidak terlalu mencolok. Setelah masuk, lihat belok kiri di semua pertigaan sampai Anda melihat air mancur kecil, yaitu Tongtian Xianquan. Terima kasih, saudaraku. Lu Chen sangat berterima kasih dan membungkuk dalam-dalam pada He Yi. Kapten kami akan datang ke sini untuk memeriksa dari waktu ke waktu, jadi Anda harus bertindak cepat, biarkan Tongtian Xianquan dibaptis, dan Anda harus segera pergi. He Yi mengingatkan, berapa lama hingga pembaptisan dianggap selesai? Lu Chen bertanya, saya belum mencucinya, dan saya tidak tahu banyak tentangnya, tapi konon itu berbeda-beda pada setiap orang. He Yi mengangkat bahu, dan berkata, bagaimanapun, jika kamu merasa kemampuan tubuhmu untuk melawan tekanan abadi menjadi lebih kuat, itu berarti pembaptisan telah selesai. Jadi begitu, Lu Chen mengangguk. Kalau begitu kamu masih belum melakukannya, tunggu makan malam. He Yi mengatakan itu dengan marah,
lalu berbalik, dan menunggu Lu Chen memukulinya. Lu Chen, aku akan membalasmu karena telah menyelamatkan hidupmu, dan kami akan menyelesaikannya nanti. Saudaraku He, tersinggung, aku berhutang budi padamu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia bergegas ke atas dan melemparkan tinju miesinya, mengarah ke belakang kepala He. Yi, untuk pukulan ini, Lu Chen tidak memanggil tubuhnya, jadi kekuatannya bukan yang terbesar. Tapi He tidak membuka penglihatannya, dan bahkan tidak mengaktifkan energi abadi untuk melawan, jadi tentu saja dia tidak bisa menahan Miesi Kuan milik Lu Chen. Ledakan, He terjatuh dengan keras, tidak sadarkan diri. Lu Chen bertindak dengan bijaksana, dia tidak meledakkan kepala He, tetapi menjatuhkannya. Setelah itu, Lu Chen segera kembali ke tempat persembunyian Legiun Fanatik, memberitahu semua orang bahwa rencananya telah berubah dan mereka harus segera pergi. Di bawah kepemimpinan Lu Chen, Legiun Fanatik bergerak cepat. Mereka tidak pergi ke arah He, melainkan berjalan mengitari puncak gunung, dan tiba di sisi lain di kaki gunung tidak lama kemudian. Di sini juga terdapat ratusan pintu masuk lembah dengan lebar berbeda-beda, yang mempesona dan mustahil untuk dipilih. Tapi Lu Chen mengetahuinya dengan baik, dan dengan cepat menemukan pintu masuk lembah yang paling sempit. Ada batu biru besar di sisi kiri. Itu adalah pintu masuk yang paling tidak mencolok di antara banyak pintu masuk, tapi itu persis sama dengan pintu masuk sebenarnya yang dikatakan He. Kakak senior, pintu masuk ini terlalu kecil. Saya bahkan curiga ini bukan lembah. Saya kira itu akan hilang setelah berjalan jauh. Ada mata air peri di dalamnya. Fei Long dengan hati-hati melihat pintu masuk lembah kecil ini, alisnya menjadi semakin berkerut, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu tampak seperti pintu masuk jalan kecil, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada hubungannya, lakukan dengan lembah. Saya memiliki informasi akurat bahwa mata air abadi Tongtian ada di dalam, jadi Anda tidak perlu meragukannya. Lu Chen tidak ingin membuang waktu untuk menjelaskan masalah penjaga Kangshan He, jadi dia mengatakannya secara langsung. Tuan abadi dari klan monster juga mengatakan bahwa ada mata air di mana-mana di sini, dan mata air abadi Tongtian mudah ditemukan, tetapi ternyata dia jatuh ke dalam perangkap orang lain. Fei Long menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, saudaraku, sebenarnya, kita seharusnya berpencar untuk mencari sebuah lembah, dan kita akan segera menemukan lembah tempat mata air abadi Tongtian berada. Apa yang terjadi setelah kamu menemukannya? Lu Chen bertanya balik, beritahu semua orang untuk segera pergi ke sana. Kata Fei Long, bukankah itu sama dengan memberitahu semua penjaga di Kangshan? Haruskah kita tetap dibaptis di mata air abadi Tongtian? Lu Chen memutar matanya ke arah Fei Long, dan berkata lagi, ada seorang kapten penjaga di Kangshan yang levelnya sangat tinggi, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak yang mulia abadi. Saya tidak ingin memikatnya ke sini. Seluruh gunung Kangshan memiliki larangan peri, tidak hanya terbang, tetapi juga beberapa kemampuan di penjara. Misalnya, berjalan di bumi, memancarkan suara dengan kesadaran spiritual, tidak mudah digunakan di daerah Kangshan. Jika menurut saran Fei Long, prajurit dari 5.000 legiun tersebar untuk menemukan mata air abadi Tongtian, apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukan mata air abadi Tongtian? Mungkinkah dia langsung berteriak saat memberitahu orang lain? Aku akan pergi, level setinggi ini, bisakah kakak senior mengalahkannya? Fat Dragon mendecakkan lidahnya dan bertanya seperti ini. Sebab, dalam lingkup setiap alam besar, puncaknya adalah tingkat tertinggi, dan juga merupakan daerah aliran sungai, yang seringkali jauh lebih kuat daripada tahap selanjutnya. Meskipun Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia abadi di tahap selanjutnya, dan bahkan dapat membunuh 2 orang berturut-turut, kekuatan tempurnya tidak terbatas secara tidak normal, tetapi itu tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan puncak untuk membunuh yang mulia abadi. Jika kekuatan tempur Lu Chen hanya sebesar itu, dan tidak ada ruang untuk perbaikan, dia bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan puncak keabadian. Jadi, Fei Long ingin memastikan, bisakah Lu Chen bertarung melawan puncak yang mulia abadi? Saya belum pernah bertarung melawan puncak keabadian, dan saya tidak tahu seberapa kuat saya melawan puncak keabadian. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertarung. Lu Chen mengangkat bahu dan menjawab seperti ini. Faktanya, dia tidak hanya tidak yakin tentang kekuatan tempur puncak dari Yang Mulia Abadi, tetapi dia juga tidak yakin tentang tebasan ke-60 pembunuh abadi.
Gaya pedang tertinggi yang bisa diaktifkan saat ini adalah pisau ke-60 dari pembunuh abadi, tapi setelah diaktifkan, itu pasti akan mengosongkan seluruh energi di dalam tubuh dan langsung memasuki periode kelemahan paling berbahaya. Oleh karena itu, dia belum pernah mencoba pisau ke-60, dan dia tidak tahu seberapa kuat pisau ini. Jika Anda bertarung melawan puncak yang mulia abadi, Anda harus membunuh yang abadi untuk yang ke-60 kalinya, tetapi apakah Anda dapat memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia abadi di puncak juga masih belum pasti. Karena dia tidak tahu banyak tentang hal itu, dia tentu saja tidak ingin didekati oleh Kapten Penjaga Kangshan. Oleh karena itu, ini bukanlah cara yang baik untuk membubarkan tentara dari 5.000 legiun untuk menemukan mata air abadi Tongtian. Terlalu mudah membuat ngengat dan membuat khawatir para penjaga Kangshan. Ini tidak berhasil, tidak juga. Aku hanya bisa mempercayai berita akurat dari saudaraku. Fei Long menatap pintu masuk kecil dan berkata tanpa daya. Saya tidak mendapatkan informasi akurat ini dari Yao Su. Sumbernya lebih dapat diandalkan. Ikutlah dengan saya. Lu Chen tersenyum, lalu mengendarai unicorn kayu itu menuju pintu masuk kecil, memimpin dengan menerobos masuk, melayani sebagai pelopor guntur untuk seluruh pasukan. Di tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan, meskipun tidak banyak kesempatan untuk melarikan diri dari pohon, yang terbaik adalah membawa unicorn kayu. Unicorn kayu lebih sensitif terhadap vegetasi jenis kayu. Jika ada jebakan yang berhubungan dengan tanaman di lembah kecil, unicorn kayu dapat dengan mudah merasakannya dan bahkan menghindarinya. Benar saja, lembah kecil ini tampak tidak mencolok, tetapi ada guntur di mana-mana. Guntur utama bukanlah jebakan, tapi duri di mana-mana. Duri-duri itu penuh dengan duri, dan ada racun perih yang kuat di dalam duri tersebut. Jika Anda tidak sengaja tertusuk, itu akan langsung masuk ke dalam jiwa, dan Anda akan mati tanpa mengetahui apa itu. Lu Chen memiliki urat naga yang beracun, dia tidak takut dengan racun perih, tidak peduli bagaimana dia ditusuk duri, dia akan baik-baik saja. Namun 5.000 anggota Zelot Legion tidak bisa menahan racun perih, jadi mereka harus berhati-hati saat berjalan, dan tidak boleh tertusuk duri-duri. Hanya saja 5.000 orang bukanlah 5 orang. Lembah ini sempit dan kecil, betapapun hati-hatinya, kecelakaan akan mudah terjadi jika terlalu banyak orang. Oleh karena itu, duri di lembah ini harus dibersihkan, jika tidak seluruh pasukan fanatik tidak perlu pergi. Untuk membersihkan duri di tempat hantu ini harus dilakukan secara diam-diam agar tidak mengganggu penjaga Kangshan. Api pasti tidak akan berhasil, sambaran petir pun tidak akan berhasil, dan memotong duri dengan pisau sepenuhnya juga tidak akan berhasil, gerakannya terlalu keras. Bolehkah aku memakannya? Lu Chen menunjuk duri itu dan bertanya pada Mukilin seperti ini. Mukilin buru-buru mengangguk, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, dan memasuki mode melahap. Unicorn kayu tidak takut dengan duri tajam, atau racun. Duri, tidak peduli berapa banyak duri yang ada di depannya, semuanya akan tersedot ke dalam mulut besar unicornnya, dan akan ditelan tanpa dikunyah. Dengan unicorn kayu melahap duri untuk membuka jalan, semua orang di legiun berikut akan aman, dan Lu Chen juga lega. Walaupun lembah ini sempit, namun sangat dalam dan panjang, banyak sekali pertigaan, hampir setiap puluhan mil ada pertigaan. Jika Anda tidak memahami situasi lembah kecil ini, Anda pasti akan berkeliaran, dan bahkan tidak berpikir untuk melihat mata air abadi Tongtian. Tetapi Lu Chen mendapat pengingat yang jelas dari Hei bahwa ketika dia melihat pertigaan, dia berbelok ke kiri dan berjalan jutaan mil, dan lembah itu menjadi semakin lebar. Akhirnya, setelah memutar garpu, tiba-tiba bagian depannya terbuka, dan terdapat sebuah kolam besar di lembah. Kolam itu berdiameter sekitar 100 kaki, dan ada kolom air besar yang mengalir di tengahnya, itu adalah air mancur besar. Di sisi air mancur, masih ada loh batu besar bobrok dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, mata air abadi Tongtian.